Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak? Iya, tetap semangat belajar ya anak-anak walaupun di rumah. Iya, oke. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita awali ya. Oke, pembelajaran kali ini yaitu kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Ya, perkembangbiakan hewan itu ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, apa sih yang dinamakan perkembangbiakan hewan secara generatif? Yaitu perkembangbiakan hewan melalui perkawinan atau pembuahan. Nah, bagaimana proses pembuahan? Ya, pembuahan merupakan proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Dari sel sperma ini dihasilkan oleh organ testis pada jantan, sedangkan sel telur dihasilkan oleh organ ovarium pada betina. Ya, oke. Hasil penggabungan antara sel sperma, ya, sel sperma dan sel telur akan membentuk zigot. Nah, zigot akan terbelah dan berkembang menjadi embrio. Ya. Nah, perkembangbiakan hewan generatif ya ada 3 macam. 1, ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Kita bahas satu persatu. Oke, ovipar. Apa itu ovipar? Hewan yang berkembang biak secara bertelur. Oke. Apa ciri-cirinya? 1, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tidak memiliki rahim. Dan yang keempat, biasanya ini dari kelompok unggas. Nah, contohnya misalnya ayam, bebek, burung, dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya yaitu vivipar. Apa itu hewan vivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini ciri-cirinya juga ada hewan vivipar, yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki rahim, dan biasanya kelompok mamalia. Contoh misalnya ada sapi, ada kucing, kerbau, tikus, kelinci, orang utan, gajah, dan lain-lain. Itu contoh hewan yang melahirkan hewan vivipar ya. Ada lagi yang ketiga yaitu ovovivipar. Nah, apa itu ovovivipar? Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Nah, ciri-cirinya apa? 1, memiliki rahim. 2, tidak memiliki kelenjar susu, jadi tidak tidak menyusui. Yang ketiga, tidak memiliki daun telinga, ya, maksudnya tidak mempunyai daun telinga seperti kita. Yang keempat, biasanya kelompok mamalia juga. Nah, contoh misalnya ikan paus, ya, kemudian ular boa, ular piton, ikan hiu, ikan pari. Nah, itu contoh-contohnya, nggih. Terus kemudian perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Tadi kita sudah bahas tentang generatif, sekarang yang vegetatif. Apa itu vegetatif? Perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu berkembang biak secara tunas, ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara menumbuhkan tunas di bagian tubuh induk menjadi hewan baru. Contoh misalnya hidra. Ya. Saya ulangi lagi. Ya, ini ya. Contoh misalnya hidra. Hidra ini adalah tanaman ya. Hewan yang ada di laut ini ya, seperti tanaman ini. Nah, sel hidra induk, kemudian sel induk mula bertunas, sel anak tunas akan terus berkembang dan membesar. Selanjutnya sel anak akan terpisah
daripada induk, menghasilkan sel anak yang baru. Nah, ini contohnya perkembangbiakan vegetatif secara tunas. Ada lagi perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu fragmentasi. Apa fragmentasi? Hewan yang berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi dua atau tiga bagian. Nah, kemudian bagian atas membentuk bagian tubuh bagian bawah, sedangkan tubuh bagian bawah membentuk tubuh bagian atas. Contoh hewan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif secara fragmentasi yaitu cacing planaria. Nah, bisa kalian lihat di situ ada gambarnya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara membelah diri. Nah, hewan yang berkembang biak dengan membelah sel inti menjadi dua bagian, kemudian disertai pembelahan bagian tubuh. Nah, lama-kelamaan sel inti menjadi dua dan saling memisah diri sehingga terbentuk dua individu baru. Nah, itu maksud dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif dengan cara membelah diri. Apa contohnya? Yaitu amuba. Nah, seperti itu ya. Oke, dan anak penjelasan usul tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Terima kasih, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.